Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ala tarki ma'siyatik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa adil ala habibina wa syafi'ina maulana sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pada para ibunda, para ustazat, para ibunda, para ananda hadirat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para santri yang salehah-salehah, insyaallah semoga semua yang hadir dan yang mendengar suara ini senantiasa Allah sehatkan badannya, Allah mudahkan urusannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah lapangkan rizkinya, Allah berkahi keluarganya, Allah berkahi anak keturunannya. Semoga senantiasa menjadi orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada semua yang telah membantu terlaksananya majelis mulia ini, baik yang saat ini hadir ataupun yang berhalangan, wabil khusus kepada Abah Haji Syahid dan juga Umi Vita yang senantiasa membimbing dan membantu dan mendukung dan terjun juga untuk terlaksananya berjalannya kegiatan yang ada di pondok ini dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau-beliau semua dan keluarganya dan semua yang bergabung bersama beliau dalam kebaikan. Semoga senantiasa dibalas dengan sebaik-baiknya balasan fid dunya wal akhirah. Allah berikan kesehatan, panjang umur fi taatillah wa fi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga anak keturunannya senantiasa diberkahi menjadi anak-anak yang dimuliakan dan dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di majlis mulia dan subhanallah kita berkumpul hari ini bertepatan dengan hari ketiga bulan Dzulhijjah. Berarti hari ini kita berada di hari-hari yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai a'zamul ayyam, hari-hari paling agung. Bahkan disebutkan bukan hanya paling agung, bahkan al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah. Jadi amalan soleh yang dilakukan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di mana-mana kita sedang menyuarakan supaya jangan sampai ada yang terlewat. Jangan sampai kesempatan emas yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memperbanyak amal, untuk meminta ampun, untuk melakukan kebaikan, untuk mencari ridha Allah ternyata berlalu begitu saja dan kita belum melakukan apapun. Kita belum membuat sesuatu yang spesial. Kita belum membuat perubahan-perubahan baik. Naudzubillah, jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Ibarat lagi ada diskon gede-gedean dan kita butuh banget dengan barang-barang yang ada di toko tersebut. Kalau sampai kita nggak ngambil kesempatan berarti kita orang bodoh. Sama, ini Allah udah ngasih kesempatan. Kemarin Ramadan udah kelewat. Dan mungkin tidak sedikit di antara kita yang belum benar-benar mengisi Ramadan dengan kebaikan. Masih banyak kelalaian, masih banyak keteledoran, masih banyak kekosongan. Akan tetapi Allah dengan Rahman Rahimnya ngasih lagi kesempatan. Ada lagi puasa Syawal, belum lagi di negeri kita Syawal menjadi ajang silaturahmi.
Allah kasih lagi dengan 4 bulan mulia. Di antaranya adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nanti lagi pindah lagi Rajab. Di Dzulqa'dah kemarin sudah terlewat, belum juga kita berbuat baik, kasih lagi sama Allah nih Dzulhijjah. Dikasih lagi hadiah Dzulhijjah yang di dalamnya ada 10 awal Dzulhijjah yang digambarkan sebagai 10 hari yang terbaik, yang paling agung, yang amalan soleh paling dicintai oleh Allah. Bahkan sampai digambarkan oleh ulama, saking agungnya bahkan lebih utama dari 10 akhir Ramadan. Hanya di Ramadan dikasih lagi plusnya, apa? Ada malam Lailatul Qadar. Lalu kenapa di 10 awal Dzulhijjah menjadi lebih spesial dari Ramadan? Karena di 10 awal Dzulhijjah ini termasuk min arba'in hurum, termasuk 4 bulan mulia, dan ada ibadah-ibadah amal baik yang bisa dilakukan hanya di bulan ini, nggak bisa dilakukan di hari yang lain. Ada kemuliaan yang hanya kita temukan saat ini, nggak bisa kita temukan di hari yang lain. Apa keagungan yang ada di bulan Dzulhijjah, di 10 awal Dzulhijjah? Nanti ini sekarang tanggal 3, nanti tanggal 9 kita ketemu hari Arafah, ya, kita ketemu hari Arafah. Belum lagi di Dzulhijjah ini adalah bulan haji. Saat ini saudara-saudari kita sudah banyak yang melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah. Kita doain para ibunda, hadirat semuanya yang mendengar, kalau kita pengen cepat dipanggil haji, kalau dengar ada orang berangkat haji yang seneng, doanya yang kencang. Makanya sekarang kita bareng-bareng doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bareng-bareng berdoa untuk semua saudara-saudara kita yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Semoga Allah memberikan kepada mereka semua keselamatan. Mereka berangkat dari negeri selamat, pulang selamat insya Allah. Dan semoga di sana Allah berikan kemudahan, Allah sejukkan hawanya, Allah mudahkan semua urusannya, Allah lancarkan urusan ibadahnya, Allah sehatkan badannya. Dan semoga insya Allah mereka semua diberikan kemudahan untuk menambah amal baik dan nanti pulang ke negerinya dengan membawa gelar haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah kita yang ngedoain ketularan bisa ke sana. Bu ya. Tadi kita baca qasidah Al-Kaunu Adha'a Minggi Makkah Syarifah. Itu lagu qasidah yang berkaitan tentang Makkah. Itu kalau ibu paham maknanya ajib banget. Gambaran gimana kita kalau datang ke sana, kita memasuki kota Madinah, ya, kita minum air Zam-Zam, lalu kita masuk kotanya Rasulullah. Setelah itu kita masuk ke Raudhah, lalu kita mendekat kepada Rasulullah, lalu kita panggil nama beliau, ya Aba Zahra. Ya Aba Zahra itu ya Rasulullah maksudnya. Ya, itu indah ibu. Makanya gambarkan kebahagiaan yang bisa dirasakan ketika kita diberi nikmat oleh Allah untuk bisa menjadi tamu-tamunya Allah dan Rasulullah SAW. Semoga semuanya kesampaian. Dan kalau yang ngerasa kayaknya kok saya kayak nggak mungkin, Umi, jangan katakan nggak mungkin. Urusan ini urusan di luar nalar manusia. Kalaupun memang saat ini belum punya gambaran untuk ke sana, minimal para ibunda yang selalu kami ingatkan, jangan sampai kita nggak punya kangen, jangan sampai kita nggak nabung kangen. Kalau belum bisa nabung duitnya, minimal jangan lupa, jangan sampai nggak bisa nabung doa dan nabung kangennya. Doa yang banyak, nangis yang banyak, ngadu kepada Allah. Terus bayangkan ketika kita bagaimana rasanya bisa tawaf di mengelilingi Ka'bah, bagaimana rasanya bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bagaimana rasanya ketika kita dikumpulkan untuk melempar jumrah, bagaimana rasanya ketika kita bisa berkumpul di Arafah. Bayangkan satu rasa gambaran bahwa nanti kita pun akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bagaimana rasanya ketika kita bisa ziarah Madinah, ketika langkah kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, ketika kita tidak berjarak saat itu,
Ya jaraknya hanya kita nggak bisa ketemu langsung beliau, tapi yang kita yakin jasad beliau ada di sana. Kita memanggil nama beliau, kita bersolawat secara langsung di kota yang ini menjadi saksi perjuangan beliau. Hadirkan mana itu? Bayangkan. Jadi kalau pengen berangkat ke sana, baca dulu sejarahnya beliau, biar nanti ketika berangkat ke sana pikiran kita nggak kosong. Jangan sampai pergi hanya sekedar fokus ibadah, tapi hatinya nggak sambung dengan Rasulullah. Dengan menghadirkan itu semua, nanti akan semakin ada rasa apa ya Bu ya? Rasanya tuh kayak ada sentuhan, tambah kangen, jadi gampang nangis. Nah saat itu nggak mustahil. Ternyata doa kita menjadi doa yang ijabah. Mungkin ada yang doanya diijabahnya bukan dengan bentuk dia bisa berangkat haji dan umrah. Lalu gimana cara Allah mengijabah doa? Ternyata di dunia nggak tercatat sebagai orang yang berangkat haji dan umrah, tapi di akhirat di buku amal baiknya ada catatan dia pernah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Dan ini pernah diceritakan dalam satu riwayat, diceritakan ada hamba Allah waktu nerima amal baik dikagetkan, ya Allah kok ada catatan haji, ada catatan sodakoh. Aku loh fakir, gak pernah haji, gak pernah sodako ini, tapi kok ada catatannya. Sehingga lalu saat itu malaikat pun bertanya kepada Allah, dan Allah berfirman kepada hamba tersebut, engkau memang belum melakukan, tapi hatimu selalu rindu, engkau selalu niat untuk ke sana, sehingga jasadnya gak nyampe, tapi niatnya sudah sampai di hadapan Allah dan catatannya sudah ada. Itulah rahmatnya umat Nabi Muhammad, rahmat dari Allah untuk umat Nabi. Jadi luar biasa. Makanya nggak boleh yang ngerasa fakir, kecil hati, aku mah nggak bisa kayak itu, aku nggak bisa. Oh jangan kecil hati, kita punya Allah. Kita mah fakir, tapi kita punya Allah yang maha kaya. Kita mah lemah, tapi kita punya Allah yang maha kuat. Kita nggak punya daya, tapi kita punya Allah yang maha kuasa. Dan keyakinan inilah yang harus kita tanamkan, bahwa kalau sudah urusannya dengan Allah, tidak ada yang mustahil, nggak ada yang nggak mungkin. Yang berbahaya adalah kalau kita sama sekali nggak punya rindu, nggak punya gambar, nggak punya keinginan, nggak pernah melantunkan doa. Itu loh yang berbahaya. Insya Allah semoga kita menjadi orang-orang yang selalu merindukan untuk bisa dekat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ibadah haji ini hanya ada di bulan Dzulhijjah, nggak bisa digeser. Boleh nggak haji di bulan Syawal? Nggak ada. Ramadan nggak ada. Kalau umrohnya boleh, tapi kalau hajinya hanya bulan Dzulhijjah, nggak ada pilihan lain. Terus nanti setelah itu apa? Ada lagi tadi kami sebutkan di tanggal 9 itu adalah hari Arafah, di mana semua orang yang melaksanakan ibadah haji kumpul semua di Arafah. Dan untuk mereka yang duduk di Arafah, wah itu dijadikan kesempatan untuk banyak memohon, banyak meminta, karena disebutkan tidak ada hari di mana Allah paling banyak membebaskan hambanya dari api neraka melebihi hari Arafah. Jadi hari Arafah itu hari di mana Allah membebaskan hambanya sebanyak-banyaknya dari api neraka. Maka jadilah kita orang yang masuk bagian tersebut. Makanya hari Arafah dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk yang ke sana jangan nganggur, perbanyak doa. Jangan ada waktu kelewat ternyata nggak kita jadikan untuk doa. Dan bagi yang belum bisa kesampaian untuk ke sana, sekali lagi jangan kecil hati. Lihat, syariat kita ini syariat indah. Jadi selalu ada solusi, bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang mampu. Ya kayak gini, ibadah sholat ada sholatnya orang sehat, ada sholatnya orang sakit. Lah untuk yang kesana ada ibadahnya sendiri, untuk yang nggak kesana dikasih ibadah sendiri. Ada kesunahan untuk berpuasa. Bagi yang bisa berpuasa, berpuasa. Kalau nggak bisa puasa pas haid atau pas sakit, gimana? Jangan kecil hati lagi, karena kebaikan itu bukan hanya puasa, ada banyak pintunya. Gitu loh. Jadi orang itu jangan gampang nyerah. Kalau orang tuh gampang nyerah, udahlah aku nggak bisa, udah nggak usah sekalian, itu mah memang males. Kalau orang memang niat akan mikir. Kayak
Kayak orang ngejar dunia, bisnis, gagal di sini nyoba lagi di sini, gagal di sini nyoba lagi di sini. Kenapa? Yang dikejar dunia. Lah kenapa kita giliran akhirat kok gampang capek, gampang putus asa, gitu loh. Padahal Allah itu gak pernah melihat secara zahir, tapi gimana upaya kita, kerinduan kita untuk terus melakukan kebaikan. Nah itu yang harus kita pahami. Nah jadi bagi yang bisa berpuasa, puasa. Bagi yang gak bisa puasa gimana Mi? Kan bisa nyiapin makannya orang yang puasa. Kan bisa, misalnya ada acara bukber Arafah, kita juga ikut bagian ngasih makan berbuka orang yang puasa. Kan bisa juga di hari Arafah, kalau emang gak bisa puasa, kita datang ke panti asuhan nyenengin anak-anak yatim. Gak usah nunggu Muharram, karena memang bulan Muharram bukan khusus anak yatim. Untuk anak yatim tuh setiap saat kok. Kan bisa, kalau memang belum sempat ke anak yatim, cari tetangga-tetangga yang fakir, kita berbagi. Kan bisa juga, kalau memang belum bisa yang kayak begitu, sudah deh sama tetangga yang akur. Jadi gitulah. Jadi lakukan amal baik. Amal baik itu tidak ditutup dengan satu, tidak hanya dengan satu pintu. Ada banyak pintunya. Ada pintu bakti kepada orang tua, ada pintu mengabdi kepada suami, ada pintu baik dengan tetangga, ada pintu memberikan kasih sayang kepada anak-anak, ada pintu silaturahmi dengan saudara. Banyak banget pintunya. Jadi jangan fokus dengan satu ibadah, seakan-akan ibadah cuma itu-itu aja. Dan ibadah yang terbaik itu para ibunda yang soleha, kalau ditanya terus paling bagus tuh ibadah yang paling bagus tuh apa sih Mi? Ada sahabat Nabi juga pernah nanya kayak begini para ibunda. Sahabat Nabi nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah ibadah apa yang paling bagus? Akhirnya Nabi jawab, untukmu jihad fisabilillah. Datang lagi yang lain, ya Rasulullah kalau aku yang paling bagus ibadah apa sih? Untuk kamu bakti ke orang tua. Kalau aku apa ya Rasulullah? Untukmu sedekah. 3 orang nanya, pertanyaannya sama, jawabannya beda-beda. Sahabat yang tadi bareng Nabi terus tuh bingung, ya Rasulullah kok gitu jawabannya? Kok gak sama? Karena kata Nabi gak semua orang tuh bisa sama. Ada orang ibadahnya sudah bagus, sholatnya bagus, qiyamul lailnya bagus, ini itu udah bagus, giliran kalau suruh jihad fisabilillah dia kabur. Dia paling sembunyi, paling takut kalau suruh jihad. Ada lagi yang lain-lainnya bagus, tapi giliran bakti ke orang tua kelewatan. Dia kurang baik dengan orang tuanya, dia kurang ngabdi kepada orang tuanya, dia masih perhitungan dengan orang tuanya. Ada lagi untuk puasa kencengnya Masya Allah. Kalau suruh puasa luar biasa, suruh sholat malam, bangunnya tengah malam, gak cukup jam 3, jam 2 udah bangun. Kalau suruh baca zikir, Masya Allah ribuan dibaca. Tapi giliran suruh sodakoh, istikharah 7 hari gak beres-beres. Lah kalau orang model begini ibu, udah model bakat pelit, jangan dikasih ibadah puasa, tambah pelit. Kan kalau orang puasa malah gak keluar duit, tambah perhitungan dia. Jadi kalau modelan orang yang pelit begini, kasih ibadah yang memang akan melawan hawa nafsunya, suruh sodakoh gitu loh. Itu pendidikan Nabi Muhammad. Nah sekarang apa ibadahnya ibu? Makanya ibu kalau ibadah itu cari, ibarat gini loh, kalau kita sudah punya rapot, ada buku pelajaran IPA, matematika, IPS. Ini kebetulan nih IPA-nya udah bagus, IPS-nya bagus, matematikanya masih merah. Lah terus kalau orang anak cerdas tuh gimana sih? Yuk jangan, udah gak apa-apa, yang penting aku IPA, IPS, matematika mah gak penting. Oh gak bisa gitu, harus semuanya dong dinaikin. IPA IPS sudah bagus alhamdulillah, oh berarti matematikamu nih yang kurang, kamu kursus dong, kamu belajar lebih kenceng dong, cari dong caranya gitu supaya matematikanya nggak merah. Ya gitu juga kita, anggap aja kita punya rapot, catatan sholat fardu alhamdulillah lolos, catatan puasa alhamdulillah lolos, puasa sunnah Masya Allah, qiyamul lail Masya Allah, sholat duha Masya Allah, sodakoh Masya Allah. Yang berikutnya apa? Senyum sama suami minus. Suruh masang muka lembut sama suami ternyata nggak lolos. Oh kalau gitu gimana? Ibu ibadahnya latihan senyum aja deh di rumah. Udah, jangan sibuk puasa nanti gara-gara puasa. Ntar aku kan lagi puasa panas. Itu. Jadi ibadahnya suruh yang disesuaikan yang dibutuhkan. Karena ada orang gini semangat kalau suruh ibadah ini tuh, giliran suruh ngomong lembut ke suami nggak bisa, suruh senyum ke suami nggak bisa. Kalau ketemu suami bawaannya tensi terus, tensinya langsung kayak naik, volumenya nggak pernah pakai volume 1, selalu pakai volume 10 atau 8 ke atas.
Wah, ini kan gimana coba? Ada lagi senang ibadah tapi sama tetangga berantem terus. Masya Allah. Ada yang Masya Allah senang banget, suruh baca sholawat senang, suruh baca istighfar senang, tapi disuruh gunjing senang juga. Kalau sudah ada berita gosip paling depan. Dari gosip artis, gosip politik, apalagi podcast rumah tangganya orang. Pokoknya kalau sudah ada berita gosip, nanti gosip sama tukang sayur. Semuanya kumpul-kumpul arisan gosip lagi. Ada model orang begini. Kalau kita apa? Jangan disuruh puasa makan, suruh puasa ngomong. Gitu Bu. Jadi semuanya menyesuaikan dengan kekurangannya. Apa kekurangan kita? Nah itulah, itu yang paling penting seperti itu. Orang itu kalau pengen nembel amal begitu caranya. Jangan ibadah dengan yang kita demen aja. Soalnya aku senengnya ini sih, ini aja deh. Namanya itu ibadah hawa nafsu. Jadi ibadah itu bukan dengan apa yang kita suka, tapi beribadahlah dengan apa yang Allah suka. Fahami Bunda yang soleha? Baik, pulang nanti semuanya lihat rapotnya mana nih yang masih merah. Oh ya? Baik. Nah di hari Arafah tuh begitu, lakukan amal baik. Jadi biasanya kalau kayak di Al-Bahjah kita punya bukber Arafah. Nggak tahu kalau di sini ada juga nggak? Biasanya ada bukber Arafah, ngumpul di lapangan sambil ngayal-ngayal, bukan menghayal, sambil membayangkan kayak kita nih lagi kumpul di Arafah. Makanya paling enak kalau bukber Arafah tuh jangan di gedung, jangan di bangunan. Enaknya di lapangan asalkan nggak hujan. Itu Bu. Jadi kalau lagi gak hujan tuh enak, berasa ya Allah kayak gini nih rasanya kumpul di Arafah. Itu Bu ya, Masya Allah. Baik, nah terus apalagi kesunahan hal-hal yang baik yang ada di bulan Dzulhijjah, kurban. Ini Bu ya, mungkin sudah sering dengar. Ini pun kami juga berulang-ulang kami mengajarkan ini. Buya juga kemarin di majlis-majlisnya mengajarkan ini. Tapi nggak apa-apa Ibu, kebaikan itu diulang-ulang biar kita terus ingat dan termotivasi. Jadi kurban itu juga termasuk kesunahan yang kadang banyak orang lalai. Kenapa? Karena banyak orang memahami kurban hanya wajib, hanya sunnah seumur hidup sekali. Yang sudah merasa sudah berkurban gak pengen berkurban lagi. Enggak, kurban itu sunnah tiap tahun. Kalau bisa kita tiap tahun berkurban, berkurbanlah. Kalau bisa satu rumah semuanya berkurban, berkurbanlah. Kalau belum bisa minimal satu rumah punya satu kurban. Minimal, biar jadi sunnah kifayah. Nah ini kemarin kita suarakan seperti itu. Jadi Ibu cari solusi. Kalau bisa mulai, kalau memang belum sempat, kayaknya tahun ini belum sempat kebayang untuk kurban nih, ya sudah. Tapi insya Allah tahun depan diniatkan, mulai nabung deh dari sekarang. Kalau perlu Ibu tuh punya celengan akhirat gitu lah. Celengan akhirat tuh kalau bisa nyari model-model bentuk kuburan gitu tuh Bu, biar ingat banget. Kalau enggak ya celengan biasa tapi kasih gambar kuburan aja semuanya. Pernah Umi ketemu ada orang Bu, Masya Allah ngasih sodako ke pondok celengan, Masya Allah itu gambarnya kuburan semua. Jadi kayaknya untuk jadi motivasi dia itu biar ingat ini untuk kematian, bekal mati gitu loh. Jadi Masya Allah dia ngasih itu satu celengan Bu, receh semua. Masya Allah, ini ada orang yang luar biasa, gak nyerah untuk berbuat baik. Jadi nggak malu untuk berbuat baik, dan memang harusnya begitu. Orang tuh nggak boleh malu untuk berbuat baik. Kalau kita belum bisa ngasih banyak, jangan sampai nggak bisa ngasih sama sekali. Karena hitung-hitungan di hadapan Allah tuh bukan berapa besar yang bisa kita beri, tapi berapa tulus kita memberi, kan gitu. Berapa tulus kita memberi, seberapa ikhlas kita memberi, itu loh Bu. Hitungannya tuh di ikhlas. Bukan dinilai saja, tapi kalau gede ikhlas lebih bagus dong. Gitu kalau takarannya gede ikhlas dengan kecil ikhlas, ya tentu gede ikhlas. Tapi kalau gede nggak ikhlas dengan kecil tapi ikhlas, ya tetap menang yang ikhlas gitu loh Bu. Tapi jangan gara-gara ini akhirnya yang sudah biasa gede, kalau gitu daripada nggak ikhlas mending yang kecil aja deh. Ini namanya nanti balik ke pelit lagi gitu loh. Kan kita nggak tahu namanya ibadah, mana kita tahu mana ikhlas nggak ikhlas. Kadang ya kayak ikhlas padahal sebenarnya ada sisipan nggak ikhlas juga kita. Kalau gitu gimana? Berbuat baik aja sampai kita tuh nggak bisa membedakan mana ikhlas dengan nggak ikhlas gitu loh Bu. Jadi cara ngelatih ikhlas itu jangan hitung-hitungan, jangan mikir kayaknya kemarin nggak ikhlas, udah deh mending sekarang sedikit aja tapi ikhlas. Memangnya jaminan yang sedikit ini bakalan ikhlas juga? Enggak juga kan? Kalau gitu gimana? Kasih lagi. Belum ikhlas Mi, kasih lagi. Belum ikhlas, kasih lagi sampai lupa sudah. Sampai akhirnya memberi itu sudah nggak kepikiran ikhlas atau enggak sih? Nggak inget. Kenapa? Sudah terbiasa memberi.
sudah terbiasa melakukan kebaikan tersebut, akhirnya sudah nggak mikir. Lah itu loh, orang hebat tuh begitu. Nah, ini juga para ibunda, bagi para ibunda yang bisa kurban, bagi yang nggak bisa kurban, kemarin sudah kami ingetin, jadikan hari itu hari berbagi, Bu ya. Sama kayak orang akekah, nggak bisa akekah, jangan sampai di hari itu nggak bersodakoh. Sodakoh aja, bagi-bagi makanan semampunya. Belum punya kambing untuk akekah, ya udah masak ayam deh, bagi-bagi ke tetangga. Ini syukuran anak, maaf belum bisa kambingnya, nanti nunggu rizki gitu loh. Sama kurban juga begitu. Ibu belum bisa berkorban hari besok ini nih, tapi insya Allah bisa semuanya, Bu ya. Nah, kalau belum bisa, hari itu pokoknya ibu jadikan hari nyenengin orang lain. Berbagi apa, Mi? Apapun yang ibu bisa. Kalau ibu bisa ngasih ayam nggak apa-apa. Misal saya cuma punya duit 1 juta, Mi, kalau beli kambing nggak dapat kambing 1 juta hari ini. Kalaupun ada juga anaknya kambing, mau disembelih belum pantas. Ya kalau gitu gimana? Ya sudah, ibu nggak apa-apa, bebas. Mau beli daging kiloan bisa, mau beli ayam juga bisa. Tapi ini tetangga saya lumayan banyak, Mi, ada 20 orang nih yang butuh untuk dibantu. Kalau gitu gimana? Kalau beli daging nggak cukup untuk 20 orang. Kalau beli ayam cukup untuk 20 orang. Beli ayam 20 kilo bisa. Ibu beli tuh 20 kilo. 1 orang dikasih 1 kilo. Ibu datang ke rumahnya. Di hari raya tuh sudah ibu siapin. Sambil minta maaf ke orangnya, maafin. Belum bisa ngasih kambing, belum bisa ngasih sapi, baru bisa ngasih ayam. Tahun ini belum bisa kurban, bisanya cuma ngasih ini, semoga manfaat ya. Gitu dong. Jadi jujur juga, jangan ngomong, mohon maaf ini kurban saya tahun ini. Begitu orangnya buka kok bingung, kok sejak kapan kambing punya sayap katanya. Ya, bukannya ini ada ayamnya nih, kok ada kambing punya sayap, ini apa? Jangan gitu juga, nggak ada kurban ayam. Cuma ibu bisa bersodakoh walaupun nggak mampu berkurban. Bisa difahami para ibunda? Bu ya, jadi jangan pelit, jangan ngomong, aku aja udah susah kok, ini gara-gara MBG naik semua harganya. MBG dibawa-bawa. Kalau orang pelit tuh sudah banyak alasan, semuanya dibawa. Padahal memang kalau nggak ada MBG pun tetap pelit juga. Kalau ada orang seneng ngomong gitu, aku aja udah susah, ngapain mikirin orang lain? Bu, kalau model orang kayak begini sudah tinggal tunggu kehancurannya. Dia akan semakin terpuruk, akan semakin nyungsep. Kenapa? Dia gak punya rasa syukur kepada Allah. Padahal Nabi mencontohkan, dengan kekurangan Nabi gak pernah pelit. Loh, Nabi itu bukan mencontohkan berbagi dalam kondisi beliau kaya raya, enggak. Kenapa? Nabi itu ngasih motivasi, jangan menjadi fakir amal karena kita fakir harta, gitu loh, Bu. Udahlah fakir di dunia, jangan sampai fakir di akhirat. Kalau kita di dunia belum berkecukupan, maka jadilah orang kaya nanti di akhirat. Gitu dong. Prinsipnya gitu. Jangan mikir aku aja susah, ngapain mikirin orang. Tambah susah hidup kita. Hidup kita itu akan semakin ringan kalau kita biasa berbagi. Kalau kita gak hanya mikirin diri sendiri. Kalau selalu berusaha menjadi orang yang bermanfaat bagi umat, itu yang akan menjadikan hidup kita lebih berkah. Bisa dipahami para ibunda? Baik, semangat ya, Bu. Masya Allah. Ibadah apa, Bu, yang paling susah? Ibadah apa yang paling susah? Jadi semuanya mikir. Kalau ada yang punya hobi ngutang gak suka bayar, berarti ibadah paling bagus mikirin deh biar bisa bayar utang, gitu loh, Bu. Jangan cuma sholatnya dikencengin, puasa dikencengin, tapi kalau ada orang nagih paling pintar ngumpetnya tuh. Ada orang sebegitu, Bu, sukanya ngutang, tapi giliran kayak giliran suruh bayar jadi kayak ninja yang pintar ngilang gitu loh, Bu. Hebat banget model orang begini. Dia pikir ibadahnya bisa masuk surga, bikin dia masuk surga. Gak bisa. Dolim sama orang kok masuk surga. Mau masuk surga pintu mana? Gak bisa. Surga gak untuk tempatnya orang yang dolim. Surga gak untuk tempatnya orang yang suka menyakiti hatinya orang lain, tuh gak ada. Ya, Bu ya. Surga itu tempatnya orang yang kolbun salim. Itu loh, Bu ya. Makanya para ibunda, kita hadir majlis juga belajar untuk menjadi orang yang zuhud, qanaah. Jadi orang yang paling bahagia itu orang yang gak banyak utangnya. Makanya gimana supaya gak banyak utang? Gaya hidupnya yang dirubah. Tapi saya untuk bisnis, Mi, paling enak bisnis tuh jangan gede-gede dulu, mulai dari kecil nanti berkembang, itu lebih gampang.
Jadi lebih enak seperti itu. Jangan gede-gede tiba-tiba ambruk, nanti stres, ngutang sana sini untuk nutup, bikin capek hidupnya itu. Jadi orang tuh begitu ambisi tuh pokoknya bersesuaikan kemampuan. Enak begitu. Dalam hidup juga seperti itu Ibu. Kalau dalam untuk rumah kita, kalau emang belum mampu beli ya jangan beli. Belum waktunya punya motor ya jangan maksain beli motor. Belum waktunya beli mobil ya jangan beli mobil. Berapa banyak orang kadang memaksakan di luar kemampuannya, akhirnya capek, stres Ibu, gaya hidupnya. Belum lagi nanti kalau udah kumpul sama teman-teman yang sama-sama ngantar anaknya sekolah, semuanya pakai tasnya brandnya ini, nggak mau kalah juga, ikutan beli brand yang sama. Ya salam. Tas itu Bu, yang penting bukan harganya, yang penting isinya. Tasnya mah Masya Allah mahal, dompetnya kosong. Isinya minyak angin. Kenapa? Pusing tagihannya. Untuk obat pusing karena banyak tagihan. Capek banget hidupnya model seperti itu. Orang kok ngejar gaya itu. Orang kalau selalu ngejar gaya hidupnya capek. Jadi sudahlah, kita hidup tuh senang. Kalau nggak bisa beli baju mahal, beli aja baju yang penting pantas nutup aurat. Tas itu tuh yang paling enak dipakai, enteng. Nah, yang penting bisa nampung duit banyak. Wah, gitu loh Bu. Dompet tuh nggak penting mereknya, isinya dompetnya aja yang paling penting itu. Ya, jadi kadang ada orang hanya senang untuk penampilan. Makanya Ibu jangan suka nonton orang-orang yang suka pamer. Itu yang bikin nanti kita termotivasi. Udahlah, mending daripada Ibu nonton gitu, Ibu nonton Ipin Upin lebih mending. Daripada nontonin yang model orang branded, pakai tas ini, pakai, akhirnya stres sendiri. Setiap hari suaminya pulang, tagihan lagi. Ini yang bikin hidup gak bahagia. Lawang haji talangan, umroh talangan, ini untuk ibadah ya. Kalau sampai memaksa di luar kemampuan, gak jadi pahala kok. Apalagi ini untuk barang-barang. Ya, makanya para ibunda, haji talangan boleh aja kalau jelas. Kalau jelas, misalnya Ibu punya tanah belum dijual, tapi sudah ada yang naksir, sudah mau ditawar, kayaknya 2-3 bulan lagi laku deh. Kok kebetulan ada kuota haji yang lagi dijual, sehingga kalau nggak diambil nih sayang, bisa-bisa Ibu dapat berapa puluh tahun lagi. Akhirnya gimana? Ibu cari pinjaman dulu, Ibu untuk berangkat haji. Kenapa? Gambaran bayarnya ada. Kalau gitu nggak masalah. Ini untuk sehari-hari aja udah kurang, sok-sokan ngambil talangan. Giliran nanti setelah haji senang dia dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Habis itu tiap hari datang tagihan. Mulai dia stres. Akhirnya apa? Mulai dijual satu-satu. Nanti sudah kehabisan yang dijual, mulai mikir lagi gimana caranya cari rezeki yang instan. Akhirnya lagi baca zikir, tiba-tiba kok bunyi handphonenya bunyi, ada tawaran ikutan judol. Akhirnya sambil baca sholawat, istighfar, neken judol. Ada Bu, ada orang judi online tuh sambil zikir tuh ada. Ya ini orang stres, dipikir kayak gitu bisa jadi ahli surga, ngawur. Biar dia mau gelar hajinya mau berapa kali, kalau kayak begitu gak bisa. Makanya para ibunda ya, kita apapun itu jangan memaksakan di luar kemampuan. Jalani hidup dengan tenang, senang, zuhud, qanaah, penuh rasa syukur kepada Allah. Insya Allah kita jadi orang bahagia dunia akhirat. Baik para ibu yang dimuliakan Allah SWT, masuk ke pembahasan Ibu. Kita masih di pendidikan anak. Kita dalam kitab Adabul Islam fi nidhamil usrah, masuknya adalah bainal aba wal abna. Bagaimana menjalin hubungan antara orang tua dengan anak. Gimana sih caranya jadi orang tua yang baik? Berat memang, mendidik anak gak gampang, ujiannya besar. Tapi kita belajar bagaimana kita bisa mendidik anak dengan baik. Dan orang tua yang baik itu gak mau ragu untuk belajar, gak mau ragu untuk berubah. Artinya mau introspeksi dengan kesalahan. Mungkin ada yang dulu-dulunya mendidik anaknya keras, sehingga kok melihat, oh ternyata jadinya begini. Berubah dong, jangan gengsi. Jangan gara-gara sudah dulu aku dididik seperti ini, anakku juga dididik seperti ini. Iya, sebelum tentu sama. Anak kita
hidup kita dulu itu sama sekarang beda Ibu, pola didiknya beda, semuanya beda. Kan Umi juga pernah cerita, Umi dulu begitu para ibunda, kami akui, karena memang kita belajar kok. Karena dulu dididik sama orang tua tuh kan begitu, zaman dulu kan di rotan itu bukan sesuatu yang berat, biasa ngaji sebelahnya rotan itu biasa. Nanti kalau agak lancar ceplos, itu biasa. Udah gitu kalau nggak punya rotan tuh pakai bitingnya Bu ya. Pernah nggak Ibu ngaji bitingnya itu nanti yang kamu tuh nggak paham gitu, kamu tuh nggak lancar, bitingnya juga kena juga. Kalau nggak gitu tangannya yang orang tua kita tuh lemes banget, cetok gitu. Itu biasa untuk anak dulu. Walaupun dibegitukan sama orang tua nggak lari, yang ada malah tambah lengket, yang ada belajarnya malah tambah bagus. Di sekolah juga dengan hukuman begitu itu dulu biasa. Gak ada nanti muridnya balas dendam terus sepedanya dikempesin, itu ke sepeda gurunya dikempesin. Itu enggak, itu memang bagi kita dulu itu menjadi sesuatu yang ya sangat dimaklumi. Tapi anak sekarang belum tentu bisa dididik dengan cara yang sama. Orang tuanya keras, dianggap otoriter. Kenapa? Karena banyak yang mereka baca, banyak yang mereka lihat, sehingga anak sekarang itu lebih pintar mengkritik orang tuanya. Bahkan tidak sedikit yang mau menyalah-nyalahkan cara didik orang tuanya, menganggap dirinya yang benar. Anak sekarang seperti itu para ibunda. Sehingga terus gimana ya, kita tentu harus belajar dong. Kita harus belajar bagaimana caranya kita itu untuk tetap bisa mendidik anak-anak kita dengan baik. Tapi kalau memang cara kasar tidak bisa, ya belajarlah kita untuk menjadi orang tua yang lebih lembut. Tapi tetap dengan tegas di beberapa tempat. Sehingga makanya memang ini proses, nggak cukup dengan hanya teori saja Ibu. Paling penting adalah bagaimana kita juga berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan bimbingan kepada anak-anak kita. Dan yang paling penting juga menciptakan lingkungan yang sehat untuk anak-anak kita. Lingkungan yang baik, lingkungan yang di situ penuh dengan kasih sayang, ya. Makanya kemarin kita sudah memberikan beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh para orang tua, dari urusan memberi nama, lalu menjalankan sunnah-sunnah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang di dalamnya semuanya adalah ada titipan doa. Nitip doa, ya Allah, ngasih nama yang bagus, semoga anakku bisa sebagus namanya. Ku beri dia nama Muhammad, ku beri dia nama Zahra, ku beri dia nama Rugaya, misalnya Bu ya, nama-nama yang bagus. Ku beri dia nama Ali, ku beri dia nama-nama yang baik, dengan harapan semoga mereka bisa mengikuti orang-orang mulia sesuai namanya. Jadi disesuaikan namanya. Nah, sambil doa di situ. Lalu menjalankan akikah, menjalankan tahnik, menjalankan cukur rambut, itu semua diniatkan. Semoga menjalankan sunnah Nabi, anak kita bisa berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Lalu kemarin pada pertemuan yang lalu juga kita singgung, nggak cukup dengan memberikan lingkungan yang bagus, nama yang bagus, penting juga untuk memberikan makanan halal. Karena dari makanan halal itu ada berkah. Kalau kita pengen anak soleh tapi nggak kita kasih makan halal, mimpi berat. Karena barokah itu Bu ya, barokah dalam hidup itu adalah Allah akan memberkahi sesuatu kalau hal tersebut berada di jalan yang Allah ridho. Jadi berkahnya harta itu kalau dicari dengan cara yang benar. Karena berkah maknanya ziyadatul khair, tambahan kebaikan. Kalau orang, bagaimana Allah nambah kebaikan? Kalau dicarinya dengan cara yang haram. Jadi memberi nafkah dengan yang halal, ini juga adalah upaya kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh-soleha. Terus apa lagi? Yang poin ketiga kemarin, memberikan pendidikan yang baik, bukan hanya pendidikan dunia, tapi juga pendidikan akhirat. Menanamkan pada anak kita tauhid sedini mungkin, mengajarkan akhlak sedini mungkin, mengenalkan kepada syariat sedini mungkin,
ajari mereka untuk punya rasa malu, ajari mereka untuk menutup aurat, ajari mereka untuk berkata baik, ajari mereka untuk bisa menjalankan sholat, ajari mereka untuk kenal Al-Quran, ajari mereka dengan pendidikan ala Rasulillah. Kita didik semampunya kita gitu. Jadi diajari sholat dari mulai kecil tuh kan biasa ya para ibunda. Kalau anak udah mulai bisa berdiri jalan, orang tuanya sholat, yang laki dipakein kopiah, yang perempuan dipakein mukenah kecil. Biarin sholatnya walaupun ngawur. Biar mereka kalau sholatnya sujud aja. Biarin kalau mereka sujudnya tuh sambil guling-guling, nggak apa-apa. Yang penting biasakan mereka melihat hal-hal yang baik. Dibawa ke majelis juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu aja. Artinya apa? Kita harus siap amunisinya gitu loh Bu. Siap apa sih yang menjadikan mereka tuh tenang kalau dibawa ke majelis. Ya kalau tenangnya pakai kue, bawa kuenya. Kalau tenangnya pakai mainan, ya mainan. Jangan, yang penting jangan tenangnya pakai handphone aja. Tolong itu Bu ya. Jadi kalau menghibur anak, jangan dibiasakan terus-terusan dengan handphone. Ini sekarang orang tua sekarang latah. Hanya anak baru bisa belajar jalan, baru bisa belajar megang. Yang dipegang kemana-mana sudah handphone emaknya. Karena dikit-dikit kalau nangis langsung ini disetel. Akhirnya otaknya anak nggak bisa berkembang, nggak bisa makan kecuali pakai nonton. Ada nggak Bu kayak gitu? Ibu daripada gitu, mending ibu keliling odong-odong deh. Mending daripada ibu suruh dia nonton handphone, suruh makan pakai nonton handphone, suruh ngapain pakai nonton handphone, mau tidur pakai nonton handphone. Ibu kok ngerusak anak, kok seneng banget ya, katanya cinta. Anak dikasih vitamin, dikasih makanan yang bersih, tapi terus dikotori dengan hal seperti ini. Jangan dipikir ini nggak ngerusak, ini ngerusak. Bukan wayai anak kita untuk kayak begitu, belum waktunya loh Bu. Karena handphone tuh ada candunya. Loh kalau sudah dari bayi sudah dikenalkan begitu, gimana nanti? Sehingga ada anak tuh makan gak sadar, masuk aja mangap, tapi otaknya gak ke situ. Dan itu berbahaya para ibunda. Jadi tolonglah, pendidikan ini tolong dipelajari. Jadi ibu kalau memang handphone, coba cari tahu pengaruh handphone untuk anak kecil tuh segimana sih buruknya, supaya kita waspada. Jangan cuma ngasih vitamin untuk anak, tapi ternyata akalnya kita rusak. Itu Bu ya. Jadi itu tolong diperhatikan. Terus setelah itu para ibunda yang solehah ya, kita didik tadi masalah tauhid, kenalkan Allah, Tuhan kita Allah, dikit-dikit Allah. Kalau lagi anak sakit, sayang sabar ya, yang ngasih sakit siapa? Allah. Yang ngasih sehat siapa? Allah. Cuma biasa kalau anak pinter tuh nanya, kalau memang Allah yang ngasih sakit, kenapa Allah ngasih sehat juga? Kalau memang Allah yang ngasih sehat, kenapa Allah ngasih sakit? Katanya gitu. Dia akan nanya gitu. Ibu tinggal jawab, biar kamu punya rasa syukur sayang. Kalau kamu ngerti rasanya sakit, jadi kamu bisa lebih menjaga kesehatan gitu. Ibunya jangan kalah juga. Iya ya, kenapa juga ya? Jangan kalah. Jadi kenalkan Allah. Terus nanti kalau ditanya Allah di mana mah? Allah ada. Jangan boleh bilang Allah ada di mana-mana nak. Nanti anaknya langsung nyungsep di got. Kenapa nyari Allah? Ini kan kacau. Makanya ibu jangan ngomong Allah di mana-mana, itu salah. Atau nanti dibilang Allah di atas, ngeliat aja naik ke atas. Ngapain kamu ke atas lihat Allah? Nah ini kan habis itu kelewatan film di mana di situ Tuhannya lagi nongkrong di atas awan. Tambah rusak anak kita. Makanya memahami masalah Allah di mana itu, pertanyaan di mana aja udah salah. Tapi kan kalau anak kecil yang nanya nggak bisa disalahin. Tinggal kita pinter jawab. Yang penting Allah ada sayang. Allah melihatmu. Kalau dedek pinter, Allah kasih catatan baik. Kalau dedek nggak pinter, nah gitu aja, dialihkan ke hal yang lain. Jadi pintar-pintarnya kita untuk menjelaskan. Harus dipersiapkan karena ini pertanyaan yang pasti bakal ditanyakan oleh anak kita. Dan jangan sampai kita salah dalam menjawab. Nggak boleh katakan Allah di langit. Bagaimana kita katakan Allah di langit? Akhirnya saingan dengan lagu Bintang Kecil. Bintang kecil di langit, nah, sama. Akhirnya disamakan Allah. Lah kan nggak bisa kayak begitu. Laisa kamitslihi syai'un. Nggak ada yang bisa disamakan dengan Allah sedikit pun. Jadi nggak boleh. Makanya para ulama, Allahu kan qabla khalqil makan wa ba'da khalqil makan, Allahu kana kama kan.
Itu Ibu. Jadi bukan berarti kok banyak makan-makannya ya Mi. Allahu kan Allah ada. Qabla khalqil makan, sebelum Allah menciptakan tempat. Wa ba'da khalqil makan, setelah Allah menciptakan tempat. Allahu kan Allah ada, kama kana, sebagaimana adanya Allah. Bahasa Arab tuh enak Ibu. Kalau orang Indonesia itu kayak banyak makan-makannya deh. Ini kebanyakan nonton mukbang tuh begitu Ibu. Ya, baik para ibu yang dimuliakan Allah. Jadi itu Ibu, berikan nasihat yang baik, dan paling penting tentunya dengan contoh yang konkret, dengan contoh nyata. Anak kita itu kalau kita ajarkan akhlak, maka lebih cepat caranya dengan praktek. Suruh anak, kalau mau kita nyuruh anak kita baik dengan orang fakir, contohkan dong. Kita mendidik anak kita dengan cara apa? Kita juga baik dengan orang fakir. Kita suruh anak kita berkata lembut, maka kitanya juga ngomongnya lembut. Anak disuruh ngomong lembut, emaknya kayak Tarsan. Ya nggak ketemu judulnya gitu loh Bu. Ya itu ya Bu ya. Jadi memberikan pendidikan yang baik, lingkungan yang baik, memilihkan teman-teman yang baik, itu sendiri kewajiban orang tua. Lalu setelah itu apa? Nah ini poin keempat, mencurahkan kasih sayang. Juga dalam kitab ini disebutkan ini Amrul Aba. Ini udah kemarin sudah disebutkan tentang perintah sholat itu ya. Ya, jadi ihtimamul aba bita'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdhibihim. Nah ini artinya ini termasuk di antara memberikan pendidikan kepada anak. Bagaimana mendidik mereka dengan ilmu, dengan akhlak, dengan hal-hal yang baik. Lalu termasuk di antaranya adalah mencurahkan kasih sayang kepada anak. Karena anak itu butuh cinta. Anak butuh cinta, anak butuh pelukan, anak butuh perhatian. Dan Nabi Muhammad SAW, beliau sangat mencontohkan bagaimana berkasih sayang kepada anak. Makanya bayangkan sekelas Nabi, paling mulianya manusia, paling mulianya makhluk, nggak takut, nggak ragu, guling-guling dengan cucunya itu Bu. Ya kan ada orang tua tuh kadang kaku, meluk anak nggak mau, nyium anak nggak mau. Nabi itu kalau sudah sama cucunya, sama Sayyidina Hasan Husain, itu kalau nyium tuh sampai ngecup gitu loh Bu. Sampai dikecup, bukan nyium, sampai dikecup bibirnya, saking gemesnya. Menunjukkan ya seperti itulah hendaknya orang tua normal itu kalau menunjukkan kasih sayang ke anak. Dan Nabi punya anak perempuan semua, beliau sangat menunjukkan kasih sayang. Bagaimana beliau dengan Sayyidah Fatimah, bahkan setelah Sayyidah Fatimah menikah, nggak berubah cara berkasih sayangnya. Beliau kalau Sayyidah Fatimah datang disambut, beliau berdiri dari duduknya, tempat duduknya disiapkan untuk Sayyidah Fatimah, disambut dengan pelukan, dikecup keningnya. Ini ada orang tua kadang sama anak, ya Allah, pelukan aja nunggu lebaran. Gimana ini? Ada anak Umi suruh, ada anak santri Umi suruh, kamu kalau peluk orang tuamu, cium orang tuamu. Katanya gimana? Gak bisa Umi. Kenapa? Orang tua saya gak biasa begitu. Orang tua saya gak biasa, orang tua saya malah kaku. Loh, para ibunda, gak cukup anak kita tuh hanya dengan nama binnya kita, anak kita, anak Bu Haji ini, anak ini. Gak cukup, anak kita butuh untuk kita peluk. Makanya membiasakan ada interaksi seperti itu penting. Walaupun anak sudah dewasa, biarin anak tuh tetap manja dengan orang tuanya, nggak ada masalah. Ya Bu ya. Jadi tolong dibuka jalan. Dan juga ini anak-anak solehah ya, sayang, kamu jangan ragu manja dengan orang tua. Kalau ada kesempatan untuk bersama orang tua kalian, tunjukkan kasih sayang. Kamu peluk. Tapi orang tua saya nggak pernah biasa begitu. Nggak apa-apa, kamu yang memulai. Kamu yang mendekat, gak bakalan ditolak. Kamu gak bakalan ditolak oleh orang tuamu kalau kalian seperti itu. Sayang, fokus ke sini, jangan ngobrol sendiri. Ya, anak solehah, jangan biasakan ngobrol di majelis. Fokus sayang ya. Mungkin tadi pendidikan orang tua, tapi bukan berarti gak penting untuk kalian dengar. Dan yang paling penting itu akhlaknya anak di majelis. Ya, paham solehah? Yang di belakang-belakang, yang masih suka ngobrol, tolong diperhatikan. Baik, jadi gitu nak. Jadi kamu jangan ragu. Kalau memang orang tuamu nggak biasa meluk kalian, kamu yang memulai untuk memeluk beliau.
Kalau orang tuamu nggak biasa nyium kamu yang mencium beliau. Biasakan. Anak tuh kalau gelandotan dengan orang tua nggak bakalan bisa nolak kok. Ya, orang tua tuh kadang biasanya memang ada orang tua kadang nggak biasa gampang memeluk, mencium, karena mungkin dulu dididiknya begitu juga. Sehingga makanya kamu aja yang memulai. Nanti orang tuamu pasti akan menyambut kok. Mungkin awalnya kaku, lama-lama akan lebih terbiasa. Jadi gitu, biasakan. Jadi hal-hal kayak begini jangan sampai menjadi sesuatu yang dianggap tabu, enggak. Makanya Khalifah Umar tuh pernah mecat seorang gubernur. Waktu itu Khalifah Umar lagi main-main, pas lagi beliau ada gubernur datang ke tempatnya Khalifah Umar, pas beliau itu lagi main sama anaknya. Khalifah Umar itu karena waktu itu anaknya masih kecil, jadi sama Khalifah tuh diajak guling-guling gitu di lantai. Beliau tuh sampai guling-guling dengan anaknya. Pas kebetulan ada tamu tadi, gubernur kaget. Akhirnya begitu selesai tahu ada tamu, ditaruh anaknya, si gubernur tanya, Khalifah, engkau kayak begini kalau di rumah? Engkau kayak begini kalau di rumah? Maksudnya kok nggak ada wibawa-wibawanya Khalifah gitu lah. Padahal siapa yang nggak takut sama Khalifah Umar? Paling takut semuanya orang. Setan aja takut, nggak berani papasan sama Khalifah Umar, apalagi orang. Kok di rumah ternyata begitu? Kok bisa? Gubernurnya nanya. Akhirnya Khalifah Umar balik tanya, emangnya kamu kalau di rumah gimana? Ya kalau aku datang ke rumah, wah dia pengen nunjukin nih, wibawa tuh begini loh. Kalau aku datang ke rumah, yang lagi makan langsung nggak jadi makan, yang lagi berdiri langsung duduk, yang bangun yang tidur langsung bangun, yang ngomong langsung diem. Akhirnya kalau Khalifah Umar apa? Dengar orang kayak gitu, kalau gitu aku pecat jadi gubernur. Kalau orang nggak bisa berkasih sayang kepada keluarganya, dia nggak akan bisa berkasih sayang kepada umatnya Rasulullah. Lihat, jadi sampai sebegitunya Khalifah Umar. Orang kalau nggak bisa berkasih sayang dengan keluarganya, nggak akan bisa amanah kalau dijadikan pemimpin. Dia akan zalim dengan umat Rasulullah. Dengan yang terdekat saja nggak punya kasih, apalagi dengan umat. Jadi itu pendidikan dalam Islam tuh seperti itu. Makanya pernah Nabi sendiri, bayangkan ibu, ini bukan urusan lagi main, lagi sholat. Sahabat sampai bingung, Nabi sujudnya panjang, nggak bangun-bangun dari sujud. Dipikir sahabat Nabi lagi dapat wahyu. Akhirnya begitu bangun, setelah saya salam, sahabat nanya, ya Rasulullah, tadi sujudnya kok lama banget? Kata beliau, tadi tuh Hasan lagi naik di punggungku, aku nggak tega bangun, biar dia puas dulu naik ke punggungnya Nabi Muhammad. Dibiarin sama Nabi. Tadi lagi main di punggungnya, jadi nggak mau langsung buru-buru dibangunin jadi jatuh, enggak, biar puas dulu dia. Sampai sebegitunya para ibunda, urusan sholat pun selagi itu bukan menjadi sesuatu yang membatalkan, nggak mengganggu. Nah itulah, jadi menunjukkan hal-hal seperti itu, kasih sayang dengan pelukan itu penting. Dan antara anak 1 dan 2 jangan dibedakan. Pernah ada seorang bapak sahabat Nabi membawa 2 orang anaknya, yang 1 anak laki, 1 anak perempuan. Digandeng anak perempuannya, kebetulan yang laki-lakinya lebih kecil. Akhirnya duduk di dekatnya Rasulullah SAW, yang perempuan duduk di sebelahnya, yang laki-laki yang kecilnya tuh dicium, terus dipangku di pangkuannya. Nabi ngelihat begitu sekilas toh, Nabi langsung ngomong, kamu tuh nggak adil dengan anakmu. Kok bisa yang 1 dicium, yang 1 dibiarin cuma duduk begitu saja? Jadi jangan sampai anak kita tuh ngerasa, kok ayah mama lebih suka nyium dedek daripada kakak loh. Makanya para ibunda kalau lagi nyium adeknya, cium kakaknya. Itu loh. Jadi supaya jangan sampai anak tuh merasa, kenapa kok mama kayaknya lebih senang meluk dia daripada aku. Kenapa? Anak itu kan kadang nggak bisa paham. Padahal mungkin kita memandangnya gimana, ini masih kecil. Makanya para ibunda kalau punya anak kecil ya, kalau punya anak kecil atau perlunya cucu nih, cucu juga sama cucu juga jangan pilih kasih. Anak punya anak berapa anak punya cucu-cucu, ya sudah sayangi semuanya. Jangan cucu yang ini lebih disayang, cucu yang ini dicuekin. Cucu ini model orang tua apa sih? Kenapa yang ini dicuekin? Soalnya menantunya bukan orang yang kaya, yang ini kaya. Lah ini nenek matre ini, bu ya, nenek matre modelan begini nih, pilih kasih banget. Gak ada pilih kasih, sudah urusan dengan anak, urusan dengan cucu, keluarga gak boleh ada pilih kasih.
dengan anak tadi terutama Bu ya. Makanya para ibunda kalau punya anak kecil ya, kalau lagi punya anak kecil, tolong jangan lupa sama kakaknya. Biasanya banyak anak itu merasa tersisih di fase-fase begini, gara-gara ibunya punya bayi, lalu akhirnya fokusnya itu kan ke adiknya. Memang bener pikiran kita karena adiknya tuh lebih butuh, masih kecil. Tapi kan otak anak kita nggak memahami. Dia mikirnya aku anak, dia anak. Kenapa dia anak kita kan yang gede tuh nggak inget. Waktu kecil digituin juga dia nggak inget. Sekarang dia udah gede, dia nggak tahu kalau dulu waktu kecil juga digituin, diciumin, nggak sadar. Sekarang dilihat adiknya sering dipeluk, adiknya sering dicium. Makanya kadang sering kali orang tua lalai, mulai anak itu menjauh gara-gara seperti itu. Makanya kami pernah Ibu, waktu punya anak yang ketiga dan keempat, ya begitu sama, anak yang ketiga cemburu. Waktu kita punya anak yang keempat itu cemburu yang ketiga. Akhirnya memikir gimana ya caranya supaya dia tuh nggak cemburu ya, supaya dia tuh nggak merasa tersisih ya, karena kasihan juga. Akhirnya Umi setiap pengen mandiin adiknya, Umi aja abangnya itu untuk di pangkuannya Umi gitu. Jadi ikut ayo bang ini bantuin pangku nih adiknya, jadi gitu. Jadi diajak diikut ambil andil dalam ngerawat bayinya. Nanti kalau yang ngambilin sabunnya, yang ngambilin bedaknya, yang ngambilin apa-apanya itu biar abangnya, nanti dia yang mangku dia. Itu Masya Allah Ibu. Dan kami merasakan banget gitu loh, ternyata akhirnya itu abangnya tuh jadi sayang banget sama adiknya. Dan itu sampai gede juga masih ke bawah seperti itu. Jadi gitu, artinya penting banget kadang kita tuh untuk kayak melibatkan kakak itu untuk dalam mengasihi adik, dan juga mengajari adik untuk bisa hormat kepada kakak atau abangnya Bu ya, gitu. Karena pernah sebelumnya nggak begitu, akhirnya ada yang seneng berantem terus, ada memang nggak akur-akur, karena dari bayinya juga nggak akur memang. Nah ini Bu ya, jadi ini cara kita menunjukkan kasih sayang kepada anak. Dan sebenarnya cara menunjukkan kasih sayang itu banyak sekali modelnya. Di antaranya pertama adalah bercanda bersama anak biasa, kayak tadi ya, memeluk, mencium, mengucapkan kata sayang dede, sayang kakak, sayang abang, terserahlah ibu pakai bahasa apa. Intinya tunjukkan, mama cinta, umi cinta sama kamu loh sayang. Bahasa itu biasakan ya, supaya dia paham cinta yang tulus tuh seperti apa sih gitu lah. Nah terus setelah itu meluangkan waktu khusus untuk ngobrol dan bercanda. Meluangkan waktu khusus untuk ngobrol dan bercanda bersama. Ya, jadi meluangkan waktu untuk ngobrol. Adalah waktu Bu untuk kadang kita duduk nyantai, hilangkan dulu kesibukan, cerita-cerita, guyon dan sebagainya. Itu untuk membangun keakraban. Cara kita menunjukkan kasih sayang. Jadi jangan sampai gini loh, kalau deket orang tuanya tuh garing, tapi kalau deket teman-temannya seru. Sehingga kadang ada anak lebih senang kumpul sama temennya daripada kumpul sama orang tuanya. Karena kalau dulu sama orang tuanya tegang aja bawaannya. Kalau nggak gitu nanti dikit-dikit bahas harga, dapur naik, ngomel. Setiap kumpul kayak begitu. Nggak ada momen-momen guyon, nggak ada momen-momen bercanda. Ibu nggak apa-apa sekali bercanda, bikin pantun, bikin tebak-tebakan, pokoknya guyonan-guyonan yang pokoknya asik aja untuk anak. Itu penting. Bahkan kadang ikut main bersama anak itu penting, karena momen-momen begini nih menjadi momen yang nggak terlupakan. Ya, jadi seperti itu para ibunda. Kami ingat dulu tuh kalau masih kecil gitu, ya momen-momennya apa, sering kadang sama orang tua tuh diajak kita tuh lari pagi dulu. Nanti kalau ada anjing gitu Bu ya, dulu kan ada anjing gitu, udah siapin batu, ya bukan disuruh nyiksa binatang, kalau anjingnya ngejar aja gitu. Tapi hal-hal begitu tuh jadi terkenang, punya kenangan dulu sama ayah begini, dulu begini gitu. Jadi kenangan-kenangan ini yang mahal sekali para ibunda. Itu kenangan yang nggak boleh sampai kita lupakan. Nah terus yang berikutnya apa? Jadilah tempat ternyaman bagi anak ketika mereka sedih atau sedang susah. Kalau anak kita sedang sedih susah, jadilah kita tuh tempat ternyaman untuk mereka menangis, untuk mereka mengadu, untuk mereka mencurahkan isi hatinya. Lah ini Bu perlu upaya. Makanya anak kita nggak akan bisa
seperti itu kecuali apa? Dekat dulu dengan kita. Kalau kita nggak bangun kedekatan, nggak bisa anak kita nangis. Dia pasti lebih milih nangis ke temennya. Dia pasti lebih milih curhat ke temennya daripada curhat ke kita. Kenapa? Kita yang membuat jarak dengan anak kita. Setelah itu para ibunda, apalagi yang harus diperhatikan, dan ini termasuk dengan cara tadi supaya anak kita menjadikan kita tuh tempat ternyaman untuk mengadu, adalah dengan biasa mendengarkan anak kita bercerita. Ada saat mereka bercerita, dengerin aja, terus kamu gimana, terus ini direspon gitu lah. Ya tadi tuh teman-teman ada yang begini-gini, terus abang gimana, terus adek gimana, jadi gitu. Jadi kayak kita tuh menganggap serius semua omongannya dia. Jadi biasa dia menganggap bahwa dia itu akan selalu didengar. Nah kita pun melatih seperti itu. Tapi memang kadang Bu, kayak begini aja punya teori itu belum tentu gampang ya dalam prakteknya. Apalagi kalau kita nggak tahu. Makanya memang belajar menjadi orang tua itu nggak ada kata berhenti, terus berlanjut. Sampai kapan? Ya sampai kita bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu apa Ibu? Menghargai pendapat. Kalau anak kita punya pendapat, dengarkan dulu pendapatnya, dan kalau kita punya pendapat yang lebih baik baru nanti kita mengutarakan. Tapi minimalnya beri kesempatan mereka untuk berpendapat supaya mereka paham, supaya mereka mengerti cara berkomunikasi yang baik, supaya mereka tidak menjadi orang yang ngotot bahwa pendapatku harus yang paling benar, dan jangan juga menjadikan mereka orang yang minder gara-gara apa? Pendapatnya nggak pernah dianggap. Jadi hargai dulu pendapatnya, baru nanti kita memberikan pendapat kita. Dan juga yang paling penting, jangan pernah membandingkan anak-anak kita satu sama lain, atau bahkan membandingkan dengan anaknya orang. Membandingkan satu sama lain juga kadang menyakitkan, walaupun kadang niatnya kita untuk memotivasi, tapi kadang anak kita menganggapnya berbeda. Cuma memang ya kadang ada Bu, namanya kita orang tua, kita nggak sempurna, ada kadang mungkin kita keceplosan. Kalau sudah seperti itu ya minta maaf lah. Kita belajar untuk menjadi orang tua yang nggak sombong. Kita nggak akan bisa mengajari anak kita untuk gampang meminta maaf dan memaafkan kalau kita tidak mencontohkan secara langsung, Bu ya. Jadi itu tadi, apa tadi poinnya Bu? Menghargai pendapat dan tidak membandingkan anak. Lalu termasuk juga cara mencurahkan kasih sayang kepada anak itu gimana? Menemani mereka belajar dan mengapresiasi semua hal yang baik yang sudah mereka lakukan. Misalnya kalau anak kita ternyata kok Masya Allah bangun tidur kok kamarnya bersih, Masya Allah hebatnya, pinter abangnya, makasih ya kak, kamarnya udah diberesin. Pas ngelihat dia ngeberesin meja makan, makasih sayang udah bantuin mama. Jadi diapresiasi sekecil mungkin. Dan juga tadi memberikan pujian, termasuk juga menemani mereka untuk belajar. Menemani belajar itu penting juga memang Ibu. Cuma memang kadang kalau emak-emak tuh kalau suruh nemenin anak belajar tuh kurang sabar. Bener, kita tuh gampang gregetan, apalagi kalau disuruh ngajarin. Itu benar-benar jadi kayak apa katanya Bu, yang setan perempuan itu? Sumala. Kok ada? Emak-emak jadi kayak begitu katanya. Jadi ada ibunya tuh langsung, emosi, udah marah-marah dan sebagainya. Ini model apa ini? Tapi Umi juga sama Bu, Umi juga kayak begitu dulu. Makanya Umi nggak berani ngajarin anak. Karena dulu kan ayah ibu waktu ngajar tuh begitu. Jadi Umi pikir anak juga diajarin dulu begitu Ibu. Waktu masih anak kecil-kecil. Akhirnya Umi ngerasa nggak sehat ini. Kata Buya, udah jangan ngajarin. Anak-anak stres katanya. Lebih sabar Umi ngajar santri daripada ngajar anak sendiri. Ngajar santri itu Umi masih bisa sabar lah Bu ya. Iya sayang, walaupun lama-lama agak gregetan juga sih sayangnya tuh. Kalau yang dablek-dablek tuh, iya lama-lama sayangnya tuh agak neken juga, tapi masih mending. Kalau anak tuh, kayak gini aja nggak paham sih, ini lo gampang, tinggal begini aja kok nggak ngerti-ngerti gitu. Udah bawaannya tuh, kayak masa sih turunanku segitunya gitu loh. Jadi kadang kita tuh punya tuntutan lebih gitu, kayaknya anak kita tuh kayak harus begitu jelasin langsung klik paham. Jadi mereka tuh udah gemeteran dulu kalau mau belajar sama kita. Akhirnya kita juga jadi stres, anak stres, malah ilmunya nggak masuk. Sudahlah, gara-gara begitu Bu, makanya waktu itu Umi akhirnya untuk anak-anak Umi kasih guru khusus.
Guru khusus karena yang bisa lebih sabar, lebih bisa nelatenin kayak gitu. Karena ya memang menyadari kekurangan sendiri. Nah, kita nggak mau nanti anak-anak kita tuh sama kita tuh jadi takut. Baik para ibunda, masih banyak ibu, masih banyak mengajarkan bertutur kata yang lembut, menegur dengan kasih sayang. Kalau negur anak juga, nah ini termasuk. Kalau anak dalam fase-fase mereka bersalah, maka tolong tegur mereka dengan cara yang baik dulu. Gak langsung dibentak, gak langsung, karena mungkin ya namanya anak kepleset. Tapi mesti biasanya punya sebab. Kalau mereka tidak langsung kita antem begitu, mereka gak akan belajar dari kesalahan. Karena biasanya anak kalau lagi salah, tapi ternyata kita bisa negurnya dengan bijak, maka mereka belajar banyak hal di situ. Ada penyesalan lebih. Tapi kalau kita sebagai orang tua langsung main kasar, langsung main marah, gara-gara misalnya ibu dengar berita anak ibu berantem di sekolah, ibu langsung datang, kamu tuh bikin malu mama, nggak pernah mama ngajarin kamu tuh berantem. Udah, anak nggak akan bisa cerita. Kalau ternyata sebenarnya dia tadi berantem itu bela diri gara-gara dia dibully loh, lihat. Jadi biasanya ada sebab. Cuma kadang kita orang tua tuh udah langsung nyalahin dulu. Dengar berita anak kita katanya melakukan pelanggaran di sekolah, udah datang tuh sudah dengan emosi. Sak gurunya juga diamuk juga akhirnya. Sak gurunya, ini kasih gurunya nggak becus mendidik. Di rumah dia nggak pernah kayak gini. Wah mulai. Kalau emang kayak gitu, gak usah sekolahin, bawa pulang aja ke rumah. Paling sebel kalau sama orang tua yang kadang begitu gampang menyalah-nyalahkan guru, nggak pakai introspeksi diri. Ini loh Bu ya. Jadi gitu Bu. Jadi makanya kadang kalau kita menemukan hal begitu, ayo istighfar dulu sudah. Ibu kalau lagi emosi, supaya jangan keceplosan ngomong jelek ke anak, ibu sudah langsung istighfar yang banyak. Udah gitu ambil wudhu dulu biar tenang. Kalau masih emosi agak jarak dulu. Nanti kalau sudah bisa atur nafasnya dulu. Kalau sudah begitu baru ngomong. Supaya nanti semuanya bisa lebih adem, Bu ya. Tapi ingat, kalaupun dalam kondisi marah, jangan pernah berucap ucapan yang tidak baik. Didoain aja Bu ya, biar menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Itu mungkin gambaran Bu, memberikan kasih sayang kepada anak ya. Dan ini sebenarnya pernah kami singgung sebagaimana nasihat guru mulia kami Al-Habib Abdullah Baharun, bagaimana kita itu harus ada di momen-momen terpentingnya anak. Kita harus menjadi orang tua yang hadir untuk anak, karena zaman-zaman sekarang banyak anak sudah hilang arah gara-gara jauhnya jarak antara orang tua dengan anak. Makanya ayo terus belajar bagaimana menjadi orang tua yang benar, yang baik, yang bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi orang-orang yang mulia dunia akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik para ibunda, ini saja. Baik, sebelumnya kita baca doa terlebih dahulu untuk salah satu pejuang kami ya, Abah Syahid Bu ya, yang sekarang sedang kurang sehat. Kemarin sempat ya ada kecelakaan sedikit lah, jatuh dari ini Bu ya, jadi kuda. Jadi ya subhanallah, lagi memang disuruh istirahat sama Allah. Insya Allah semoga gak ada sesuatu pun yang membahayakan. Insya Allah beliau sehat ya, beliau sehat, diangkat, dijauhkan dari mara bahaya, keluarga semuanya dijaga oleh Allah, dan semua yang berjuang insya Allah diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala bahaya, dan insya Allah dimudahkan dalam setiap urusannya ya. Mohon doanya, dan juga untuk semua yang sakit kita hadirkan dalam doa. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesehatan, Allah panjangkan umurnya dalam taat sehat walafiat, dan semua biaya yang digunakan untuk berobat akan digantikan dengan rezeki yang lebih berkah lagi. Amin ya rabbal alamin. Ala diniyah qulatin salihah barakatuh min syafi'ina maulana sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walidayya walil mu'minina. Amin. Baik, Masya Allah, kita ini pengumuman sedikit info majelis bersama Ustadz Muhammad Nur di Al-Bahjah Cianjur Cijedil Bu ya. Ini setiap Sabtu pagi pukul 7 sampai selesai. Bersama kami rutin setiap pekan ketiga. Lalu ada majelis bersama Buya itu Kamis 18 Dzulhijjah atau jatuhnya 4 Juni. 4 Juni pukul 9 sampai selesai. Kalau kemarin sempat mundur jadi pada asar Bu ya, karena memang kebetulan subhanallah dapat berita
salah satu sesepuh pejuang kita yang ya subhanallah pertama termasuk yang ikut merintis bersama kami dalam membangun Al-Bahjah, Habib Habib Usman Al-Kaf. Beliau wafat waktu itu sehingga kebetulan dimakamkannya di pondok, karena beliau termasuk orang yang memang minta izin ke Bauti. Bauti itu ibunya Buya. Dulu waktu pas memang tempat pemakaman yang di pondok itu wakafnya mertua untuk makam keluarga. Nah, termasuk Habib Usman ini termasuk yang punya keinginan waktu itu, dan Bauti mengizinkan beliau untuk dimakamkan di sana, sehingga akhirnya alhamdulillah kemarin ya setelah beliau wafat beliau dimakamkan juga di sana, dan insyaallah jadi sebab keberkahan untuk pondok Bu ya, insyaallah. Dan beliau semoga juga ditempatkan di tempat mulia bersama Rasulullah SAW. Baik, tadi ya itu Bu ya, makanya insyaallah kalau untuk bulan depan, bulan ini berarti insyaallah sesuai tanggal sesuai jam, semoga gak ada halangan apapun, jam 9 sampai selesai. Selanjutnya ada kajian akbar bersama Majelis Taklim Sahira hari Selasa 2 Juni. Selasa 2 Juni itu berarti tanggal berapa itu? Hijriahnya itu sudah masih di Dzulhijjah ya. Selasa 2 Juni jam 7 sampai selesai di Gedung As-Sakinah. Di Gedung As-Sakinah bersama Ustadzah Ayu Nailul Muna Al-Munawwar. Ustadzah Muna Al-Munawwar dari Semarang. Beliau adalah adik dari Ustadzah Alina Al-Munawwar ya. Jadi enggak, yang ibu-ibu bisa hadir dan menginformasikan. Kalau enggak bisa hadir, informasiin supaya semakin banyak yang hadir semakin banyak berkahnya insyaallah. Dan program kurban di Al-Bahjah Cianjur, nih Bu ada juga di sini nerima kurban. Mungkin para wali santri yang ingin anak-anaknya bisa berkurban Bu ya, ini bisa menghubungi layanan kurban di 0878 3913 9334. Dan juga program infak dan wakaf Al-Bahjah Cianjur, Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 751222069, kode bank 451. Dan infak Al-Bahjah Cianjur di rekening 75122222158 atas nama wakaf Al-Bahjah Cianjur. Jadi semakin banyak program di Cianjur Bu ya. Ini juga baru kita kirim santri di Al-Bahjah Cianjur Al-Mukhtariyah. Daerah mana itu Teh? Karangtengah. Ini baru kita datangkan kemarin itu kurang lebih 125 santri tafakuh putri program Al-Miftah. Itu 125 santri kita kirim dari Cirebon. Hari Senin kemarin sudah sampai ke Selasa. Hari Selasa kemarin sudah sampai ke Al-Bahjah Al-Mukhtariyah. Itu nanti jadi program Al-Miftah. Berarti di Cianjur di sini ada program formal ya, di Al-Mukhtariyah tadi itu ada program tafakuh Al-Miftah, ada lagi program tahfidz untuk banin ya, ada juga yang di Cijedil itu juga ada formal. Jadi banyak programnya para ibunda, dan kami berharap para ibunda ikut ambil bagian dalam program-program mulia tersebut agar itu menjadi amal jariah yang gak akan terputus ila yaumil qiyamah insyaallah. Ya, baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka habibuka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu habibuka nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa ilaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Allah, kami duduk di majlis mulia ini dan kami saat ini berada di 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka jadikan kami orang beruntung yang bisa menghidupkan hari-hari di 10 awal Dzulhijjah dengan kebaikan dan kemuliaan. Bukakan pintu kebaikan untuk kami ya Allah, dan terima amal ibadah kami ya Allah. Jadikan amal baik yang kami lakukan
di 10 awal Dzulhijjah ini menjadi sebab Kau ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami ya Allah, jadikan ini momen untuk kami memohon ampun kepadamu ya Allah. Jadikan kami tidak membuang kesempatan untuk menambah amal-amal baik yang menjadikan Kau ridha pada kami ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, bantu kami ya Allah, karena sungguh jika tidak Kau bimbing kami dengan taufik dan hidayah-Mu, kami tidak akan mampu untuk melakukan kebaikan sekecil apapun ya Allah. Dan Engkau yang paling tahu keadaan kami, Engkau yang paling tahu di mana kekurangan kami ya Allah. Jika ada di antara kami yang masih susah untuk melakukan kebaikan, maka dengan rahmat, taufik dan hidayah-Mu, bantu kami untuk bisa berbuat baik ya Allah. Bantu kami untuk membaguskan sholat kami, bantu kami untuk membaguskan puasa kami, bantu kami untuk membaguskan qiyamul lail kami, bantu kami untuk membaguskan sedekah kami, bantu kami untuk membaguskan bakti kami kepada orang tua, bantu kami untuk bisa menjadi istri yang soleha, bantu kami untuk bisa berbuat baik kepada tetangga, bantu kami untuk bisa sambung silaturahmi ya Allah kepada siapapun ya Allah, sanak saudara, sahabat dan sebagainya ya Allah. Bantu kami ya Allah, tanpa bantuan-Mu kami lemah ya Allah, tanpa bimbingan-Mu kami tidak bisa berbuat apapun ya Allah. Maka kami mohon dengan rahmat-Mu, berkat majlis mulia ini, di bulan mulia ini, di hari yang mulia ini ya Allah, jadikan kami orang yang bisa memperbanyak amal baik, yang bisa menjadi bekal kami untuk pantas menjadi ahli syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, berkat keagungan bulan ini, berkat keagungan hari-hari mulia ini, berkat keagungan majlis ini ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah, yang masih hidup panjangkan umurnya dalam taat sehat walafiat, yang telah mendahului kami maka tempatkan di tempat mulia bersama para kekasih-Mu ya Allah. Ya Allah, dan ampuni kami dan suami kami ya Allah, anak-anak kami ya Allah, lihat mereka dengan pandangan cinta dan kasih-Mu ya Allah. Ya Allah, berkat majlis mulia ini jadikan rumah tangga kami indah ya Allah. Jauhkan dari segala hal yang bisa mengurangi keindahannya ya Allah. Jauhkan dari segala hal yang bisa merusak hubungan kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, yang sudah berumah tangga ya Allah, yang sudah indah jaga keindahannya, dan jika ada yang masih belum indah ya Allah, maka kami mohon bimbing dengan rahmat-Mu untuk bisa menjadi rumah tangga yang indah ya Allah. Kami ingin menjadi rumah tangga yang indah di dunia, muqaddimah indah di akhirat, dan berkahi kami dengan anak keturunan soleh ahli syurga. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, lihat anak-anak kami dengan pandangan cinta dan kasih-Mu ya Allah. Mereka kami hadirkan di hati kami, mereka kami hadirkan di mata kami ya Allah. Kami sebut nama mereka satu demi satu, agar mereka menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Lembutkan hati mereka, baguskan akhlak mereka, jadikan mereka orang-orang yang mulia, jadikan mereka orang-orang yang selamat dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sungguh kami ingin anak-anak kami menjadi orang yang sukses ya Allah, bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kami ingin anak-anak kami bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan Nabi Muhammad. Ya Allah, para santri kami yang hadir di tempat ini ya Allah, jadikan mereka orang-orang yang mulia, yang sudah baik jaga untuk istiqomah tetap baik, yang masih belum baik maka kami mohon kepadamu berkat kemuliaan majelis ini, jadikan anak-anak yang baik ya Allah. Ya Allah, mereka harapan orang tua mereka, maka kami mohon ya Allah, jadikan mereka penyejuk mata orang tuanya, jadikan mereka sebab surga bagi orang tuanya, jadikan mereka sebab kebanggaan orang tuanya dunia akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, sehatkan badan kami berkat majlis mulia ini untuk bekal taat ibadah. Siapapun yang sakit, angkat sakitnya ya Allah. Yang sakit, angkat sakitnya ya Allah. Berikan kesehatan untuk bekal taat ibadah. Yang sempit rezekinya, lapangkan dengan rezeki halal penuh berkah ya Allah. Yang sudah Kau lapangkan rezekinya, maka dengan rezeki yang Kau titipkan, jadikan mereka ahli surga ya Allah. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami bukan di hati kami. Jauhkan kami dari hubbud dunia ya Allah. Jauhkan kami dari tauma urusan dunia ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, yang sedang punya masalah tapi dia datang ke tempat ini, maka kami mohon selesaikan permasalahannya dengan cara yang terbaik. Yang sedang susah, berikan ketenangan di hatinya ya Allah, gantikan kesusahannya dengan kebahagiaan ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon kepadamu, panjangkan yang punya hutang ya Allah,
jauhkan dari berbuat zalim urusan hutang, mudahkan untuk membayar hutang-hutangnya ya Allah dengan jalan yang terbaik. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat walafiat, jadikan kami semua ahli ikhlas istiqomah, dan kelak ya Allah berikan kepada kami akhir yang baik ya Allah. Jadikan kami semua min ahli husnil khatimah, ahli husnil khatimah, ahli husnil khatimah. Kami menghadapmu dalam keadaan Kau ridho, kami menghadapmu dalam keadaan Kau ampuni, kami menghadapmu dalam keadaan amal kami cukup untuk menjadi ahli surgamu. Kami menghadapmu ya Allah setelah kami menjadi orang manfaat bagi umat Nabi Muhammad. Kami ingin menghadapmu dengan gelar anak solehah, dengan gelar istri solehah, dengan gelar ibunda yang solehah. Kami ingin menghadapmu dengan gelar wanita solehah ya Allah. Ya Allah, kami ingin menghadapmu dengan gelar ahli solat, ahli siyam, ahli Al-Quran, ahli ta'at ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Dan di akhir-akhir kami di saat akan Kau cabut nyawa kami, maka bimbing hati dan lisan kami untuk mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La hadini wa qila salih berkat Hawana Syafi'ina Maulana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.